Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di eh, tutorial rumahan. Kali ini gue mau ngajarin kalian gimana cara mempergunakan OBS atau Open Broadcast Software, dimana aplikasi ini sering banget kita pergunakan, sering banget kita pakai untuk kebutuhan broadcasting dalam kondisi streaming. Nah, seperti apa penggunaannya? Mungkin ini udah biasa lo orang pakai untuk aplikasi streaming di YouTube game, atau mungkin Facebook Live, atau mungkin Twitch sekalipun bagi semua para gamers ya. Kali banyak banget orang yang pakai itu di Instagram, terutama di IG Live ya. Nah, gimana caranya menggunakan OBS ini di IG Live? Yuk, kita sekarang langsung aja buka aplikasi OBS-nya. Tapi sebelum kita buka, kita download dulu. Caranya gimana? Kita buka di Chrome. Oke. Sekarang kita buka aplikasi Chrome. Nah, setelah kita buka, kita langsung searching aja OBS Studio. Ya, ada tuh guys, OBS Studio. Oke, OBS Studio. Nah, kita searching aja atau googling aja, langsung buka obsproject.com ya. Kalau misalnya lo lihat langsung nih di sini ada URL-nya obsproject.com. Nah, sesuai dengan namanya, dia langsung menampilkan landing page di OBS Studio, di mana si Open Broadcaster Software ini lo bisa download secara official dan juga gratis, karena memang tidak berbayar ataupun tidak harus kita annual payment every years atau mungkin every 3 months atau dan lain-lain. Intinya software ini bisa kalian download langsung di URL obsproject.com. Nah, di OBS Studio ini itu sudah latest rilisnya tuh di 26 April ya, untuk series yang 25.0.8. Nah, kalau misalnya lo lihat di sini, ini ada pilihannya nih, ada buat Windows, ada buat Mac OS, ada juga buat Linux. Nah, gimana lo harus download dan apa yang sih yang lo download untuk si laptopnya atau mungkin si PC-nya itu, ya harus sesuai dengan si operation systemnya gitu lah. Operating systemnya apa? Mau Windows ya berarti download di Windows, Mac ya berarti download di Mac, Linux berarti download di Linux ya. Sekarang kita bisa lihat ke bawah, tampilannya nanti kayak begini nih. Ini ada beberapa tampilannya. Dan guys, OBS Studio ini premier sponsornya Twitch, Facebook, diamond sponsornya itu dari Nvidia GeForce RTX. Jadi ya bisa dibilang memang si software ini mungkin sudah didukung penuh ya, karena kan banyak para gamers ataupun yang suka podcast dan lain-lain mempergunakan software ini untuk kebutuhan mereka live streaming ya, bersama dengan followersnya gitu ya. Oke. Nanti lo bisa lihat detailnya langsung di obsproject.com. Sekarang kita download, karena gue pakai Windows, gue download Windows. Oke. Kita download. Nah, langsung masuk ke landing page Welcome OBS, masih di obsproject.com, dan lo bisa langsung download dengan cepat ya, karena cuman sekitar 70,1 MB. Nah, habis itu dia kasih say thank you for downloading OBS Studio, terus ada keterangan yang mungkin bisa memandu lo ya untuk memastikan bagaimana cara penggunaan, dan disclaimer mungkin yang memang lo harus tahu bagaimana menjalankan si software atau program ini ya. Begitu. Ya, ini ada OBS Studio. Nah, sambil download, kita download juga si Yellow Duck, karena kita butuh Yellow Duck untuk mengakses server key-nya dari si Instagram. Saat ini ada dua software atau misalnya unlock key streaming di Instagram, ataupun yang di online ataupun yang di offline, itu bisa dengan Yellow Duck ataupun dengan InstaFitMe. Kita buka Yellow Duck-nya dulu di Google juga ya guys. Oke. Langsung ke buka Yellow Duck TV. Yellow kuning ducknya bebek.tv ya, Yellow Duck TV.
Nanti kurang lebihnya tampilannya akan seperti ini nih, yang di sebelah kirinya di kursor. Jadi lu bisa ngelihat bagaimana nanti ada RTMP URL sama stream key yang nanti kita akan copy paste ke si software dari OBS ya. Sini juga ada keterangan get the most out of your Instagram. Lo bisa download di Windows dan bisa download juga di Mac ya. Balik lagi, si Instagram Live ini atau si Ledak ini berfungsi di semua OBS ya, mau di OBS Studio, mau di Streamlabs, mau di XSplit. FYI aja sekarang gue lagi menggunakan Streamlabs untuk recording dari screen yang gue lagi pakai ini. Oke, sekarang gue pakai gue download untuk yang si Windows-nya, untuk yang Yellowduck ya. Sama kurang lebih di 78,7 MB ya. Karena ya berarti lo harus punya kapasitas memori untuk mendownload kurang lebih sekitar 150-an. Jadi nggak ada masalah ya sebenarnya untuk besaran dari si kilobyte atau megabyte dari si software 2 ini nggak terlalu besar gitu loh ya. Oke, nanti ketika mendownload, intinya kita sudah bisa lihat di server download seperti apa mereka setelah terdownload ya. Yang jelas sekarang gue mau mastiin ke kalian bagaimana sih setelah di download. Nah, intinya akan seperti ini nih ya, si OBS Studio maupun si Yellowduck ya. Gue di download, jadi gue hanya menyenangkan pada saat proses kita mendownloadnya seperti apa, dengan URL-nya apa, sampai dengan downloadnya selesai. Oke, kita buka OBS Studio-nya. Subscribe langsung guys, komen, like, kasih tanda loncengnya, dan share ke teman-teman kamu ya, oke? Nah, belum ya? Oke, masih loading nih guys. Masih loading. Oke. Nah, karena kita akan membuka OBS Studio. Oke, sudah terbuka nih. Nah, sebenarnya guys, itu pada saat keluar dia tuh nggak langsung berbentuk sekotak Instagram kayak gini. Ini tadi gue setting dengan ukuran Instagram, karena ukuran screen dari si standarnya itu biasanya landscape, entah itu SD ukuran ataupun Full HD ukuran. Jadi kita klik di ujung kiri atas nih di file, terus masuk ke setting, atau lo bisa langsung juga di sudut kanan yang pojok ini ada bacaan setting yang di atasnya exit ya, bisa langsung ke setting. Oke, lo klik. Nah, di sini ada tampilan nih general, ada stream, ada output, ada audio, ada video, ada hotkeys, ada juga advance. Nah, kalau misalnya gue untuk ini gue nggak apa-apain nih, karena ini menurut gue ini defaultnya dia ya, entah itu language ataupun tab-nya dark dan lain-lain lah, atau outputnya source alignment, snappingnya gimana, projectionnya, system tray-nya ya, gue nggak akan terlalu ambil banyak, karena menurut gue ini sudah disetting secara default oleh si OBS-nya. Masuk ke yang stream. Nah, di streaming ini teman-teman, service itu adalah ibaratnya server dari si platform yang nanti akan kita pakai untuk si streaming broadcastingnya kayak gitu. Sorry kalau gue salah penyebutan kata. Intinya ya paling enggak maksud dari si service ini adalah server dari ya apa yang lo nanti mau lakukan kegiatan dari si broadcastingnya itu ya. Kalau lo lihat di sini kita show all ya, itu ada Afrika TV, Barat, terus mungkin ada Facebook Live di sini, Kakao TV, terus ada juga Mixer FTL, Mixer RTMP, Nimo TV, Pandora TV Korea, ada juga apa nih? Banyak ya guys. Stream Snapchat, Twitch ya, yang pasti Twitter, Periscope ya ada juga. Terus Vimeo ada juga ya, Web TV, Ustreamer, YouTube atau YouTube Gaming dan lain-lain. Cuman kalau lo mau tahu, di sini tuh nggak ada service untuk si Instagram.
Kenapa nggak ada? Karena memang kayaknya Instagram belum mau buka akses untuk si stream key-nya deh. Jadi ya itulah alasannya kenapa tadi kita download si aplikasi pihak ketiga atau aplikasinya untuk menjembatani antara si OBS dan si akun Instagramnya. Gitu. Jadi kita pilih di sini, pilih yang custom. Setelah pilih yang custom, nanti ada minta server nih. Sorry, ini gue tadi udah isi, gue coba latihan ya. Kita kosongin dulu aja, anggapnya stream key ini kosong juga. Nah, username di sini adalah username dimana nanti lo akan pakai seperti apa sih Instagram lo, ya. Ini juga, ya. Nah, di sini kita harus cari server dan stream key-nya untuk kita isi. Ibaratnya coding yang kita harus isi di server dan stream key. Oke, kita akan buka si Yellow Duck. Nah, kita buka Yellow Duck. Gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya bermasalah ketika mendownload Yellow Duck atau mungkin ada terjadi koneksi yang tidak stabil, bisa juga ada pilihan lain selain Yellow Duck, yaitu InstaFitMe. Jadi untuk jaga-jaga lo juga harus buka InstaFitMe. Bedanya InstaFitMe itu dilakukan secara online, Yellow Duck secara offline, ya. Jadi kita buka InstaFitMe. InstaFitMe. Ya. Buka di sini, nah, InstaFit. Oke. Nah, keluar gini nih, go live on Instagram. Gue belum mau klik karena nanti juga. Nah, ini gue klik dulu deh, ya, gue klik dulu supaya kalian bisa lihat juga isinya apa sih di dalam InstaFitMe. Nah, kita klik. Nah, langsung nih keluar nih, gitu. Nah, ini gue belum logout nih karena ada RTMP. Gue bikin akun cadangan dengan nama balon si hijau, ya. Gue belum logout. Oke, kita akan coba ini. Oke, terus nanti kita akan copy paste dari si URL ini, code ini, dan juga si stream key-nya ini ke si kolom yang tadi memang kita harus isi. Oke. Nah, di sini kita akan tulis si servernya, ya. Servernya kita tulis ini nih. Nah, ini servernya Instagram nih, rtmps _//live strip upload.instagram.com _443/rtmp/. Nah, kita paste di sini. Stream key-nya ya si kode aneh-aneh tadi itu. Ya, kita create new broadcast dulu. Karena gini, bedanya guys, kalau di InstaFitMe sama di Yellow Duck, dia itu ada banyak. Jadi kalau misalnya udah lu pakai, tadi gue udah pakai sekali dan gue udah pakai sekali lagi kan, jadi 2 kali gue pakai, sisa 3 lagi nih. Kalau itu udah habis, gue harus beli gitu. Nah, ini tampilannya nih, contoh tampilannya nih, gue harus copy dulu supaya gue bisa make sure bahwa InstaFitMe ini gue udah jalan gitu lah. Gue akan buka si OBS-nya lagi. Oke, gue masukin di sini. Nah, ini stream key-nya udah gue copy paste nih. Username-nya gue masukin, username Instagram ya. Oke, gue masukin nih akun latihan gue. Kemudian gue masukin passwordnya sesuai yang gue buat juga di Instagram. Nah, ini sebenarnya nggak kelihatan nih, gue karena mungkin strip desktop gue ketinggian, jadi di bawah tuh ada OK, ada cancel, ada play. Lo play supaya itu bisa running, ya. Oke, udah lo play, berarti lo udah nge-stream nih, udah nandain dia udah bisa nge-stream. Nah, kemudian di output, menurut gue nggak ada yang perlu rubah juga, hanya lo mastiin aja ketika lo lagi streaming ada pad recordingnya, lo mau taruh di mana, ya. Recording quality-nya lo mau pilih apa, bisa high quality, ada SMS stream, karena gue pilih yang sama dengan yang gue streamingin aja ya. Terus format yang lo mau apa, kalau gue pilih MP4 karena menurut gue MP4 udah yang paling wow lah ya. Audio, lo pastiin audionya juga lo akan input semuanya. Dan kemudian di video, nah yang paling penting nih, Instagram itu ukurannya 720 x 1080 guys, atau aspek rasio 2:3.
karena awalnya mungkin lo buka ini nggak akan 720 kali 1080, yang keluar tuh 1366 kali 768, 1920 kali 1080, dan 1280 kali 720. Jadi lo harus ketik ulang baik di base canvas resolusinya maupun di output scale resolusinya ya. Oke, terus ini ada pilihan lo maunya kayak gimana, sharp atau mungkin area weight atau large score, sharpening scaling 36 sampel, linear fastest but blurry if scaling, ya kan? Terserah. Ini kembali lagi ke apa ya? Sebenarnya kekuatan signal sih ujung-ujungnya kayak gitu. Terus FPS-nya juga ada di sini 30 FPS atau mungkin lo mau 10 atau mau 20 terserah. Ya, gue pilih 30 FPS aja. Terus kalau 60 fps kuat nggak ya? Kita coba dulu aja 60 fps ya. Kita coba 60 fps. Oke, di hotkeysnya nggak ada yang kita rubah karena ini advance banget. Menurut gua tuh nggak penting. Yang penting yang tadi itu di kode stream, di output, terus juga di videonya. Ya, kalau udah lo apply, atau lo silang langsung, terus silang langsung. You have unsaved change. Save change, yes. Berarti udah nge-save itu kayak gimana yang lo mau keluarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lo kalau lihat tadi di InstaFit Me, ini adalah tampilan lo saat lo live gitu. Lo pengen enable comments-nya, lo enable aja. Lo bisa nulis di sini apa yang lo mau tulis gitu. Lo bisa dadahin karena lo melihat ada dada di situ ya. Misalnya ini message si pihak itunya. Bentar, gue close dulu ininya. Nah, ini lo bisa tes ya gitu, test drive, lo tes. Nah, dia keluar bacaan di sini ya, bola hijau. Sementara itu gue akan buka Instagram supaya kita bisa lihat apakah benar itu sudah live gitu. Karena cara ngeceknya ya mau nggak mau kita harus login dan lihat. Nah, lo lihat di sini kan balon si hijau lagi live. Nah, ketika balon si hijau ini live berarti kita tinggal klik aja, tampilannya gini keluar ya tuh, sama seperti yang tadi ada di si OBS-nya. Nah, kenapa si balon si hijau ini live-nya cuman hitam doang ya? Karena memang di OBS-nya belum gue taruh apa-apa di sini. Nah, gitu. Jadi gue mau taruh apa-apa gimana caranya ya, gue tinggal taruh source yang gue perlu. Jadi gini, di sini tuh ada scene, ada source, ada audio mixer, ada scene transition sama control. Ibaratnya ini ya quick apa ya istilah mempercepat tombol tuh. Nah, lo cukup menurut gue ya, satu scene juga cukup sih, nggak perlu kedua scene. Karena gini, fungsinya lo itu keluar adalah supaya scene yang nanti lo tampilkan itu adalah scene dimana lo lagi live gitu. Jadi ketika lo scene kosong misalnya, ini lo isi dengan kita tambah dulu ya, di sini tambah, kita masukin, Oke, kita buka satu URL. Kita buka satu tab lagi, isinya YouTube. Ya, YouTube. Nah, jangan lupa subscribe gitu gue, ya. youtube.com Dinus Kusuma. Nah, anggap saja gue lagi tekan style pingpong nih ya, pingpong. Nah, pingpong lagi gue style ya, pingpongnya gue style. Terus gue akan insert di OBS-nya itu
web browser. Nah, browser yang dimaksud create new window Anda tuliskan namanya aja. Nah, gue buka di sini apa yang gue lagi buka nih. Misalnya gue copy paste yang tadi gue buka si pingpong, ya kan? Ini gue copy, gue paste di URL. Nah, oke, gue paste, gue keluarin. Ini lagi loading nih. Kita ganti, jangan source, jangan browser kalau gitu, yang lebih mudah aja. Kita ganti dengan window capture ya guys. Window capture. Kalau window capture itu berarti apa yang lagi kita buka di YouTube tadi, ya kan? Nih ada keterangannya pingpong, logo efek, mouse view, YouTube, Google Chrome. Karena gue buka di Google Chrome tadi. Ya, kita taruh di sini. Lu bakal nyesuaiin nih. Ya, set. Oke. Lu tinggal sesuaiin aja. Semuanya gimana? Terus, lu mau insert apa lagi? Misalnya lo mau insert window capture lagi, ya, window capture lagi. Apa yang kita mau insert? Ada pilihannya nih, kita pilih insert. Tadi yang kita buka yellow duck. Nah, yellow duck kita buka di sini. Karena gue masih buka yellow duck tadi kan. Oke dulu ya. Oke. Dari ini dari ke bawah. Kalau lo mau ngedrag, pastiin garis kanan kiri ibaratnya frame yang lo lagi drag itu udah merah ya, berarti lo akan objek mana yang lo akan mau move. Nah, ini nggak mesti harus kayak begini banget. Lo mau kecilin, mau gedein pun bisa, gitu ya, kecil atau gede bisa, gitu. Ini kondisi bener-bener kita lagi nge-live ya. Ini kita compositing tuh lagi nge-live juga. Jadi kasarnya pada saat lagi lo live ini, lo tuh bener-bener lagi ngedit langsung gitu loh. Nah, oke, ini kayaknya tadi kita belum live kan lagi, kita ulangin lagi live. Soalnya tiba-tiba berakhir mungkin. Oh iya, tuh dia sempat keluar soalnya nih. Sorry, panjang ledak yang keluar, tapi si jadi kan kita nggak pakai ini ya. Nah, sebenarnya kita ulang lagi. Oke, bisa 3 ya. Ini sebenarnya kita pakai lagi, copy, kita masukin ke stream key-nya lagi, start streaming. Oke, moga-moga masih bisa yang tadi. Sorry, tadi belum paste ya. Kita paste dulu ke si setting. Kita taruh di sini di setting. Terus kita taruh lagi di output. Stream key. Ctrl V, apply, ya, apply. Oke, kita close. Start streaming lagi. Oke, itu ya, udah frame udah keluar, udah live mulai juga. Nah, terus lu lihat lagi yang tadi di share langsung, refresh lagi di balon si hijaunya. Oke, masih di play ya. Karena mungkin tadi, nah ini lagi langsung lagi buka lagi. Nah tuh keluar si yellow duck, dan juga ada Instagramnya si balon si hijau ini juga di atas. Ini komentar yang diaktifkan karena si di RTMP nya gue belum enablein. Nah kalau gue enablein, komentar udah diaktifkan nih. Nah misalnya, hai apa kabar, oke, gue send. Keluar di sini.
Tuh, hai, apa kabar? Kayak gitu guys. Jadi fungsinya dari si Yellow Duck atau Instafit itu kayak gitu.